البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Itu jamnya nggak cocok ya, jamnya terlalu lebih itu ya. Itu masih lebih yang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan salah satu artikel atau kitab yang mulia yang sangat berfaedah dan penting untuk kita ketahui, baik seorang pencari ilmu ataupun orang yang mengajarkan ilmu, yaitu kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Setelah kita membaca mukadimahnya, disebutkan nanti di awal permulaan penghalang-penghalang tersebut dari awal sampai akhir kurang lebihnya 10 penghalang. Kurang lebihnya 10 penghalang. Itu gambaran global. Masing-masing penghalang nanti ada rinciannya. Tapi secara global ada berapa? 10 penghalang. 10 penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Pastikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Karena jangan sampai sudah mengeluarkan tenaga yang banyak, mengeluarkan harta yang banyak, sudah menguras tenaga tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nanti disebutkan di awal permulaan, termasuk penghalang yang paling besar adalah apa? Niat yang tidak lurus. Dan kitab ini barakallahu fiik yang ada di hadapan kita karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdussalam bin Barjas Ibn Abdul Karim. Beliau adalah salah satu ulama Al-Mamlakah As-Saudiyah yang beliau sudah meninggal dunia. Disebutkan dalam biografi singkatnya, dan nanti akan kita lihat apa yang disampaikan di sini karena di sini tidak ada muqaddimah untuk beliau ya. Itu kurang lebih beliau meninggalnya sekitar tahun, kalau Masehinya 2004. Tahun Hijriahnya 1425 Hijriah kurang lebihnya. Sehingga beliau rahimahullah, mafhum, termasuk salah satu ulama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dan kitab yang ada di hadapan kita ini, Awaiqut Talab, nanti di akhir-akhir pembahasan beliau juga menukilkan artikel yang pendek, simpel, padat, karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adab seorang pencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi jangan sampai terkesan yang perlu adab hanya pencari ilmu, tidak. Bahkan yang mengajarkan ilmu pun itu ada adabnya. Mafhum? Jadi adabnya berlaku untuk dua-duanya. Adab seorang pencari ilmu dan adab orang yang mengajarkan ilmu. Dia mencari ilmu untuk siapa? Dia mengajarkan ilmu karena siapa?
Itu penting juga ya. Kita awali halaman 3 itu. Qala al-muallifu asbahullah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa sallallahu wasallam ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala semata. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Amma ba'd, fa hadhi kalimatun mujizah. Kuntu qad nashartu ba'daha fi majallah al-Mujahid am 1409. Artinya kata beliau ini adalah beberapa kalimat yang ringkas yang dulu aku menyebarkannya sebagiannya di majalah Al-Mujahid. Jadi waktu itu ada majalah Al-Mujahid, wallahu alam. Isinya secara umum bagaimana? Cuman waktu itu beliau sempat menyebarkan barakallahu fi artikel ini di majalah tersebut pada tahun 1409 Hijriah. Tatanawal ba'da ma yu'iq talibul ilmi an muwasalati sayrihi fi tahsil ilm an-nafi' bisyarh wal bayan. Yang mana kalimat-kalimat tersebut tatanawal mencakup ba'da sebagian perkara-perkara yang menghalang-halangi seorang pencari ilmu untuk sampai di dalam pelajari ilmu tersebut dan juga untuk sampai bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan penjelasan dan juga penjabaran. Bisyarh wal bayan. Syarah penjelasan, bayan penjabaran, artinya sama. Wa kana al-ba'itsu 'ala tahririha al-isfaq 'ala dhatina al-ilmiyah min ad-dakhil 'ala ususiha as-sabitah allati arsaha salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Masyaallah. Dan waktu itu faktor yang mendorong kami, itu faktor yang mendorong kami untuk meringkaskan kalimat-kalimat tersebut adalah al-isfaq, karena sangat rindu untuk membangkitkan kebangkitan yang ilmiah dari dalam agama Islam ini ya. Ala ususiha as-sabitah, berdasarkan pondasi-pondasi yang kokoh dan telah datang. Allati arsaha salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang dibangun oleh para pendahulu kita yang saleh. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya. Jadi beliau Asy-Syaikh Abdus Salam Atafan, barakallahu fi Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas ini, beliau mengarang kitab artikel ini tujuannya karena apa? Di antaranya beliau sangat pengen sekali rindu gitu loh. Rindu untuk membangkitkan kembali kebangkitan yang ilmiah dari dalam agama Islam ini. Tapi membangkitkannya di atas pondasi yang kokoh yang dibangun oleh para salafun saleh. Tentunya nanti isinya pun bagus sekali karena nanti banyak kalam para a'immah, para ulama salaf, kalam mengenai mencari ilmu, bagaimana penghalang seseorang di dalam apa? Mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita lihat wal akhdhu bi yadi syababin hadhihi nahdah al mubarakah. Dan juga faktor yang lain adalah untuk mengambil dengan tangan seorang pemuda hadhihi nahdah al mubarakah, kebangkitan yang diberkahi ini, tahwi afdhas subul, yang mencakup jalan yang paling simpel, linaidil ulum syar'iyyah, untuk mendapatkan ilmu yang syar'i. Jadi jalan yang paling bisa sampai jalan yang paling simpel untuk mendapatkan ilmu syar'i ini. Jadi beliau barakallahu fi berusaha semaksimal mungkin untuk memaparkan kalam para ulama salaf dan juga semangat sekali sebagaimana semangatnya seorang pemuda. Wa qad suqtuha 'ala syaklin mu'iqat, dan sungguh aku telah menyebutkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk iqat, yaitu perkara-perkara yang bisa menghalang-halangi. Aslinya kalau yang namanya uquq itu kedurhakaan ya, kalau uquq itu ya. Tapi di sini maksudnya adalah penghalang,
Mafhum? Jadi bentuknya nanti adalah penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Liyakuna ad'a listinabiha wa aqwa fit tahdhir minha. Tujuannya apa? Agar semakin orang itu ad'a, semakin semangat listinabiha untuk menjauhinya, menjauhi penghalang-penghalang tadi ya, wa aqwa, dan agar semakin kuat fit tahdhir minha, dalam memperingatkan apa? Dari perkara-perkara yang bisa menghalang-halangi mendapatkan ilmu. Ala anna fi dhimni hadhil mu'iqat ma yahdi ila tawqiha. Kata beliau, dengan catatan bahwasanya yang terkandung pada penghalang-penghalang tersebut sesuatu yang bisa apa? Menghantarkan orang agar bisa berhati-hati terhadapnya. Naam, tawqiha. Wa yu'inu 'ala takhallus minha, dan bisa membantu menolong untuk orang berlepas diri darinya, dari penghalang-penghalang tadi. Waqad aksartu minan naql 'anis salafus salih, dan sungguh aku telah berusaha memperbanyak penukilan dari para salafus salih fi ma yata'allaq bi hadhil mu'iqat, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan penghalang-penghalang tersebut, liyartabita bihimul qari, agar seorang pembaca itu terikat, wa ya'khud min sayrihim, dan bisa mengambil dari perjalanan mereka, jejak mereka, manhajan lahu, sebagai prinsip untuknya, fa innahum ahda wa atqa, dikarenakan para salafus saleh mereka adalah orang-orang yang lebih mampu memberikan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang lebih bertakwa. Mafhum? Naam. Maksudnya petunjuk apa ini? Ad-dalalah wal irsyad. Wa rahimallahu Ibnu Mujahid Al-Muqri, dan semoga Allah telah merahmati Ibnu Mujahid Al-Muqri, indama qala lahu rajulun, ketika ada salah seorang berkata kepadanya, lima la takhtar li nafsika harfan, kenapa engkau tidak memilih untuk dirimu satu huruf saja untuk dirimu? Faqal nahnu ila an nu'mal anfusana fi hifdhi ma madha alaihi a'immatuna ahwat minna ila ikhtiyarih. Kata beliau, kami untuk bisa memperlakukan diri kami sendiri di dalam menjaga apa yang telah berlalu para a'immah kami, itu lebih kita butuhkan dibandingkan milih satu huruf untuk kami sendiri. Maksudnya lebih milih huruf ucapan yang diucapkan para salaf gitu loh, dibandingkan milih huruf ucapan kita sendiri gitu loh. Mafhum? Karena ucapan kita kadangkala tahu sendiri bagaimana kadarnya, tapi ucapan para salaf tentunya mereka yang simple padat tapi ada bobotnya dan berfaedah. Antum lihat kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, walaupun taruhlah ada yang lebih salaf lagi, tapi kalam-kalam mereka itu kadang pendek, simpel, padat, menyentuh itu seringnya. Mafhum? Beda dengan kalam orang-orang belakangan yang kadang panjang, tapi apa? Ibaratnya la ta'ila tahtahu, tidak ada faedah di bawahnya. Bisa dipahami ya? Itu sekedar selingan bagaimana para ulama terdahulu. Wa khatamtuha bisafahatin mufidah harraraha al-'alama Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dan aku menutup artikel ini dengan lembaran-lembaran yang berfaedah yang dipilihkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih, dipilihkan, diringkaskan, fiha, di dalamnya, jumlatun minal fawaid al-muta'alliqah bi adabil muallimin wal muta'allimin. masyaallah. Yang di dalam lembaran tersebut terdapat apa? Terdapat faedah-faedah yang global yang berkaitan masalah adab-adab seorang pengajar dan adab-adab seorang pencari ilmu. Lihat. Jadi yang perlu beradab itu bukan hanya pencari ilmu saja. Orang yang mengajarkan ilmu pun perlu adab juga. Dia mengajarkan ilmu untuk siapa? Karena siapa? Jangan-jangan dia mengajarkan ilmu karena dolar, karena ringgit Malaysia, karena rupiah, karena rial Saudi. Bukan. Pastikan nanti kita lihat bagaimana seorang pencari ilmu dan bagaimana pengajar ilmu. Jangan sampai orang mengajarkan ilmu Al-Quran Sunnah dijadikan profesi pekerjaan, sehingga ketika nggak ada gaji, nggak ada bayar, tidak ngajar. Jangan. Pastikan ketika mengajarkan ilmu karena siapa? Karena Allah, di jalan Allah, dan di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tenang pikirannya, tentram hatinya. Bukan mengharapkan pemberian orang lain, mengharapkan gaji orang lain, mengharapkan fulus
fulan bin alan, jangan. Paham ya? Naam. Kalaupun seandainya ada sebagian muslimin fa'ilul khair memberikan apa? Na'am barakallahu fiik, harta atau yang semisalnya, itu bukan keinginan yang inti di dalam mengajarkan ilmu. Itu ibaratnya hanya tambahan dan hiburan saja. Adapun target profesi, akhirnya pasang target, pasang tarif dalam mengajarkan, kalau enggak digaji tidak ngajar, jangan. Itu nanti masuk dalam pencoreng-pencoreng apa? Seorang yang mengajarkan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nanti kita lewati di belakang nanti. Kemudian adab orang yang belajar bagaimana? Dia mencari ilmu untuk siapa? Jangan sampai orang mencari ilmu agar mendapat gelar, dapat titel, dapat julukan Syekh Fulan bin Alan, Ustadz Fulan bin Alan, dapat gelar di belakang LC, MSc. Jangan. Orang mencari ilmu itu barakallahu fiik karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang paling tulus setelah dia meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah taala adalah apa kemarin? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Mafhum? Naam, kita lihat. Wa ra'aitu dhammaha ila hadhihi nubdah, dan aku memandang untuk menggabungkan pada cuplikan ini. Nubdah itu cuplikan. Takmilan sebagai penyempurna, lil faedah untuk faedah, wa ta'miman dan sebagai apa? Nam ta'mim agar semakin mencakup dan menyeluruh lin nafa' manfaatnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil, dan Allah lah yang memberikan taufik dan dengan petunjuk pada jalan yang lurus. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Katabahu Dr. Abdus Salam Ibn Barjas Al-Abdul Karim. Ini berarti mukaddimahnya ya barakallahu fiik. Mukaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim. Al itu biasanya artinya ada keluarga. Al-Su'ud keluarganya Su'ud, Muhammad bin Su'ud. Al-Syekh keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Al-Abdul Karim berarti keluarganya Abdul Karim. Mafhum? Nah, Al-Fauzan jadi keluarganya Syekh Shalih Fauzan misalkan, atau keluarganya dari keluarga Fauzan. Faham ya? Al-Syekh dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rufnya itu alu itu keluarga artinya. Mafhum? Naam. Jadi kitab ini baru kita baca mukaddimahnya. Dan inti atau isi kitab ini secara global mencakup berapa tadi? 10 penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. 10 tersebut masing-masing poin nanti, masing-masing penghalang nanti ada penjabarannya, sehingga pembahasannya na barakallahu fiik ya tentunya sabar. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikan dari awal sampai akhir nanti. Nasallahu at-taysir wa nasallahu azza wa jalla at-taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin.